rasakan Tuhan kasih-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih, bawa kami Tuhan menikmati akan hadirat-Mu hari ini. Buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawaku Tuhan,
senantiasa mengalir, anugerahnya terus Dia berikan bagi setiap kita. Oh, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat hadirat-Mu memulihkanku. Yesus, hanya di hadirat-Mu kutemukan kedamaian. Di hadirat-Mu Tuhan kutemukan ketenangan. Di hadirat-Mu ku dapatkan jawabannya, ku dapat kekuatannya. Oh, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Bapa, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Kiara labara labase, kinara labaso, kiara lalamo. Haleluya. Biar kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Biar kasih-Mu mengalir, memenuhi kami. Biar kasih-Mu mengalir dari tempat maha tinggi. Oh, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi.
Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami sama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Kau berkati kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini boleh memberkati kehidupan kami, boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Dan yang terlebih penting, ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah kami menghidupi firman-Mu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara-saudaraku. Haleluya. Mari sama-sama kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambinya itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, di dalam pembacaan kita di sini saudara, dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sini adalah suatu peristiwa di mana ada seorang yang mengalami sakit selama 38 tahun dan dia mengalami kemurahan Tuhan sehingga dia mengalami kesembuhan, saudara. Dia sembuh dari sakit yang dia alami selama 38 tahun dan Yesus menyembuhkan dia. Nah, pada hari ini kita tidak akan merenungkan tentang kesembuhan yang dialami oleh orang yang sakit ini, saudara, tetapi yang kita merenungkan pada ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama pada ayat yang ke-14. Di situ dikatakan begini, "Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.'" Saudara, ketika orang yang sakit ini mengalami kesembuhan dan kembali dia berjumpa dengan Yesus di bait Allah, maka Yesus dengan tegas berkata kepada orang ini, "Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan hal yang lebih buruk terjadi atasmu." Yesus memperingati orang ini bahwa engkau sudah pulih, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dibebaskan dari sakitmu. Karena itu, karena kamu sudah disembuhkan, karena kamu sudah dipulihkan, maka jangan engkau berbuat dosa lagi. Supaya kenapa? Supaya jangan hal yang lebih buruk lagi terjadi atasmu. Yesus memperingati orang ini, kalau dia mau supaya jangan hal yang lebih buruk lagi terjadi atasnya, maka dia jangan berbuat dosa lagi. Apa maksud Yesus berkata kepada orang ini supaya dia jangan hidup di dalam dosa lagi? Artinya Yesus mau bilang begini, jangan lagi kembali kepada kehidupanmu yang lama, saudara-saudara.
Yesus mau mengingatkan dia, jangan lagi engkau kembali kepada kehidupanmu yang lama. Karena kehidupanmu yang lama akan membuatmu lebih menderita lagi. Engkau akan mengalami hal yang lebih buruk lagi. Maka Yesus berkata begini, karena engkau sudah dipulihkan, engkau sudah dibaharui, maka hiduplah dalam kehidupanmu yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Demikian juga saudara dengan saya dan saudara. Melalui ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan lagi kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang penuh dosa, kehidupan kita yang tidak melakukan kehendak Tuhan, kehidupan kita yang tidak pernah menyenangkan Tuhan, saudara. Jangan lagi kembali kepada kehidupan itu, saudara. Karena kehidupan itu adalah kehidupan yang sia-sia, adalah kehidupan yang membawa kita kepada kesengsaraan, saudara-saudara. Dan bukan cuma itu akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk seperti perkataan Yesus kepada orang yang sudah disembuhkan ini, saudara. Kita semua sudah diampuni, kita semua sudah dipulihkan, kita semua sudah diubahkan. Itu karena kenapa? Karena kasih Tuhan. Dan ayat ini mengingatkan kita, jangan lagi engkau kembali ke belakang kepada kehidupanmu yang lama. Karena kenapa? Itu akan mencuri damai sejahteramu, itu akan mencuri sukacitamu di dalam kehidupanmu, sehingga membuat engkau menderita, membuat engkau mengalami hal yang lebih buruk lagi. Karena itu saudara, kalau kita sudah dipulihkan, diubahkan, maka hiduplah dalam kehidupanmu yang baru. Katakan amin. Saudaraku, saya mau katakan begini. Hidup di dalam dosa itu adalah kenikmatan yang membawa kepada kesengsaraan. Saya ulangi sekali lagi. Saya mau katakan begini, bahwa hidup di dalam dosa itu adalah kenikmatan yang membawa kepada kesengsaraan. Kalau kita mau sengsara, ya hiduplah di dalam dosa. Kita pasti akan mengalami kesengsaraan. Tetapi kalau kita mau menikmati kebahagiaan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Maka itu akan membawa kita kepada kehidupan yang berbahagia dan membawa kita kepada keselamatan. Ya memang saudara, mungkin ketika kita mau hidup dalam kebenaran, mungkin kita menderita. Penderitaannya mungkin kita dijauhi, kita diejek, mungkin kita mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Tetapi saya mau katakan, penderitaan yang kita alami karena kita mau hidup dalam kebenaran, itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata begini, penderitaan yang kamu alami sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagimu. Karena itu, ketika engkau mau hidup dalam kebenaran, tidak apa-apa mungkin kita mengalami penderitaan. Tetapi kita ingat, endingnya akan membawa kita kepada kebahagiaan dan hidup yang diselamatkan. Amin, saudara. Makanya Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi kembali kepada kehidupanmu yang lama. Karena kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang buruk, kehidupan yang sia-sia. Tetaplah sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekalipun engkau harus menderita, karena penderitaan karena Kristus akan membawa kita kepada kebahagiaan, kemuliaan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan kembali lagi kepada kehidupanmu yang lama, karena itu hanya akan membawa kita kepada penderitaan. Yang kedua, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa, saudara? Kamu harus bertobat, dan dalam pertobatanmu kamu harus berubah. Haleluya, saudara. Dikatakan kamu harus bertobat, dan dalam pertobatanmu itu kamu harus berubah. Saudara, pertobatan sejati itu hendaknya harus ditandai dengan adanya suatu perubahan hidup, di mana sikap hati, pola pikir, dan perilaku kita berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi pertobatan itu ada perubahan. Apa yang berubah? Yang berubah adalah sikap hati kita. Yang berubah apa? Pola pikir kita, saudara. Yang berubah apa, saudara? Perilaku kita.
dan semua berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus berkata begini, jangan berbuat dosa lagi. Artinya begini, hiduplah melakukan kehendak Tuhan. Maka Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah dan berubahlah. Jadi saudara, pertobatan tanpa disertai dengan suatu perubahan hidup, maka pertobatan itu hanyalah suatu kemunafikan. Ingat baik-baik saudara, pertobatan yang tidak disertai dengan suatu perubahan, maka itu hanyalah sebuah kemunafikan. Itu hanyalah sebuah ungkapan. Itu hanya sebuah baru sebuah ungkapan. Saya mau bertobat, tapi tidak ada perubahan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar dia berkata bertobat, tetapi benar-benar nyata, di mana hidupnya benar-benar mengalami suatu perubahan. Itu bertobat. Saudara, banyak orang bilang begini, saya sudah bertobat. Apa buktinya pertobatan? Kalau pertobatan cuma di mulut, itu bukan pertobatan. Itu baru wacana, itu baru rencana. Tapi puji Tuhan, kalau itu dilanjutkan dengan perubahan hidup. Tapi kalau cuma berkata, saya sudah bertobat, tapi bukti kehidupannya setiap hari masih berbohong, masih mabuk, masih melakukan kejahatan, masih suka menghalalkan segala cara, terus dalam begini, saya sudah bertobat. Apa buktinya? Kalau engkau sudah bertobat, berarti hidupmu benar-benar sudah dibaharui oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang mengikat kehidupannya seperti orang ini, saudara. Dia sakit selama 38 tahun. Dia diikat oleh sakit penyakit yang dia alami. Dia dipulihkan, dia disembuhkan, saudara. Dia mengalami perubahan. Apa itu? Dia sembuh. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Artinya bertobatlah. Dan dalam pertobatan itu harus benar-benar nyata suatu perubahan hidup. Amin, saudara. Kita tidak perlu menghakimi orang. Oh, dia belum berubah. Kembali kepada diri kita. Sudahkah kita bertobat dan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Kalau kita bertobat, berubah, maka kita sendiri yang akan menikmati berkat sukacita dan damai sejahtera dari Bapa di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita dulu seorang yang hidup di dalam dosa, tetapi kita bertobat, kita berubah, kita menganggap yang dulu itu sampah, yang dulu itu tidak berguna. Makanya di poin yang pertama tadi, jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Engkau sudah bertobat, maka engkau harus berubah. Bertobat itu artinya apa? Berbalik 180 derajat dari dosa, membelakangi dosa. Kemudian perubahan itu apa? Engkau berjalan meninggalkan dosa. Itu perubahan. Amin, saudara. Kalau hanya bertobat, tidak ada perubahan, maka engkau bisa kembali kepada kehidupanmu yang lama. Kalau engkau bertobat, berubah, artinya apa? Engkau benar-benar membelakangi dosa dan meninggalkan dosa, sehingga hidupmu benar-benar adalah hidup yang menikmati sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Dosa hanya akan membuat kita menderita. Dosa hanya membuat kita kehilangan sukacita. Karena itu bertobat dan berubah, sehingga engkau akan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Banyak orang ingin menikmati damai sejahtera. Kalau engkau ingin menikmati damai sejahtera, datang kepada Tuhan, bertobat dan berubah. Tinggalkan cara hidupmu yang lama dan hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Maka berkat damai, sukacita, shalom daripada Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, jangan berbuat dosa lagi, artinya apa? Jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi, artinya apa? Bertobatlah, dan dalam pertobatanmu itu harus nyata ada perubahan hidup. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa, saudara? Jangan lagi mencemari hidupmu dengan dosa. Saudara, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Jangan lagi mencemari hidupmu dengan dosa. Jangan lagi engkau membiarkan hidupmu dikuasai oleh dosa.
saudara. Hari itu dikatakan, jangan lagi mencemari hidupmu dengan dosa, tetapi tetaplah hidup di dalam kekudusan, yang artinya kita benar-benar menjaga hidup kita di dalam Tuhan. Jangan biarkan segala yang jahat itu merusak hati, merusak pikiran, yang menyebabkan kita harus jatuh ke dalam dosa dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa artinya terpisah dari Allah. Jangan membuat dirimu terpisah dari Allah lagi. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Tetapi biarlah kita mau tetap hidup dalam kekudusan, di mana kita mau mengkhususkan hidup kita ini yang sudah dipulihkan Tuhan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita akui kita ini orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah mengampuni kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mati supaya kenapa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita diberi hidup yang baru. Tuhan sudah berkorban, mati di atas kayu salib, supaya kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam dosa, hidup dikuasai dosa, tapi orang-orang yang benar-benar diampuni dan diberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang diselamatkan. Karena itu saudara, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita mau melihat kehidupan kita hari-hari ini. Kita mau benar-benar meninggalkan dosa. Kita mau benar-benar meninggalkan kejahatan. Kita mau benar-benar bertobat, berubah, dan tidak mencemari kehidupan kita lagi dengan dosa. Tapi kita mau benar-benar memberikan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, di mana kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Karena itu saudara, berilah hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, biar kita terus berjalan bersama dengan Dia, dan hidup kita terus dipulihkan, dibaharui dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ini firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu. Kami sudah sama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu ini benar-benar kami mau hidupi, kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Hidup kami sudah dibaharui, hidup kami sudah dipulihkan, hidup kami sudah diampuni. Karena itu Tuhan, biarlah kami jaga kehidupan kami ini Bapa. Kami tidak kembali lagi kepada kehidupan kami yang lama, tapi kami benar-benar mau hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam pertobatan, di mana ada perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau mencemari hidup kami lagi dengan dosa, tapi biarlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami benar-benar menyenangkan akan hati-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah pada hari ini. Biarlah apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tolong mereka, Engkau pulihkan mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah kehidupan umat-umat-Mu, sehingga mereka benar-benar mengalami kemenangan, mengalami pembelaan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka semuanya. Berkati LOB, biarlah Tuhan memberkati semua pengurus-pengurus yang ada, dan apa yang dilakukan oleh LOB Tuhan memberkati, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang selalu mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online Tuhan. Biarlah semua Tuhan memberkati, mengurapi, sehingga apa yang disampaikan benar-benar adalah sesuatu yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan Engkau dahsyat dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintah di bangsa kami, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu terus tercurah atas bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syukur kami yang kami naikkan kepadamu.
dan biarlah berkat-Mu tercurah melimpah atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Haleluya. Shalom.